Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Wa ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Naam, dengan mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka majelis dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan salawat atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang siqoh di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Baiklah, Ummahat, apa kabar? Alhamdulillah, khair Alhamdulillah. Ustazah. Alhamdulillah, Masya Allah. Suatu kesenangan ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Sejatinya ketika kita diberi sehat, harusnya kita lebih bersyukur daripada ketika kita diberi sakit. Kadang kita terlupa akan hal mensyukuri ini. Waktu sakit, bangun tidur ada yang sakit, pasti aduh ya Allah. Gitu. Terus pasti Ustazah, Syafaqillah Ustazah, saya sepertinya lagi peluk. ya, jadi ketika kita bangun tidur ada yang anggota tubuh yang sakit tuh kayak astagfirullah apa ya Allah, gitu kan pasti kayak ngerasain, terus pasti akan lebih bersyukur gitu. Betul. Padahal ketika kita bangun tidur itu nggak ada anggota tubuh yang sakit, harusnya lebih pantas kita bersyukur karena kita akan beraktivitas itu dengan lancar insya Allah, dengan Allah. baik. Nah, kadang kita melupakan hal-hal yang kita anggap biasa saja itu. Padahal itu nikmat yang sangat luar biasa. Nah, hari ini kita insya Allah tentang bab sifatul huruf. Ya. Sifatul huruf adalah tata cara dalam melapaskan suatu huruf. Kalau kemarin makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf, kalau sifatul huruf adalah bagaimana cara mengeluarkan huruf tersebut. Jadi nanti akan tampak perbedaan antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Ya. Fungsi mengenal sifatul huruf. Yang pertama adalah membedakan huruf-huruf yang terkumpul dalam satu makhraj. Jadi, seperti kita tahu kemarin, bahwasanya makhraj lidah, makhrajnya lisan, itu ada satu tempat yang punya 3 huruf daripadanya. Keluar daripadanya. Jadi, untuk mengetahui
perbedaan huruf yang keluar dari satu makhraj tersebut adalah dengan mengenal sifatul huruf. Ya, yang pertama tadi, faedah mengenal sifat huruf adalah membedakan huruf-huruf yang terkumpul dalam satu makhraj. Yang kedua, memperbagus pengucapan tiap huruf. Ya, jadi kalau nanti membacanya ada tebal, tipis. Ketika kita tahu ilmunya, itu Masya Allah akan lebih indah lagi bacaannya. Ya, memperindah bacaan huruf, bunyi Al-Quran, itu tidak perlu mengayun-ayunnya dengan lagu-lagu. Sebagaimana kita tahu bahwasanya di tempat tinggal kita, di daerah Melayu, itu banyak sekali yang membaca Al-Quran sengaja di dayu-dayu. Padahal itu Masya Allah sama sekali tidak baik. Karena apa? Karena bacaan Al-Quran itu sendiri akan lebih indah ketika dia ditampakkan sifat-sifatnya, gunnahnya. Seperti itu ya. Jadi tidak perlu dilafazkan dengan satu lagu khusus gitu ya. Naik turunnya itu tidak perlu. Cukup dengan mentajwidkannya saja. Yang ketiga, membedakan huruf yang kuat dan huruf yang lemah. Huruf lemahnya, kuat lemahnya huruf terkait dalam bab idgham kamil dan idgham naqis. Nanti insya Allah kita akan melalui ini. Ya, sifat lazimah dan sifat aridhah. Dilihat dari tetap tidaknya sifat huruf terbagi menjadi dua, lazimah dan aridhah. Sifat lazimah adalah sifat yang tetap dan tidak terpisah dari suatu huruf. Contohnya seperti isti'la, hams, dan lain sebagainya. Ya, kalau di kitab lain, sifat lazimah ini dikatakan sebagai hak huruf. Boleh di situ dikasih catatan kecil atau hak huruf. Karena dalam kitab lain ini pengertian dari hak huruf. Lalu, sifat aridhah adalah sifat yang tidak tetap keberadaannya pada suatu huruf atau sifat yang nampak sewaktu-waktu, muncul sewaktu-waktu. Karena pengaruh pada keadaan yang lain. Contohnya, ini bisa di tafkhim atau tarqiq. Contohnya di huruf ro nanti ya, ro itu ada keadaan yang tebal, ada yang keadaan yang tipis. Itu yang dinamakan sifat aridhah. Atau ikhfa. Ikhfa nanti ada ikhfa tebal, ada ikhfa yang tipis. Kenapa? Karena nanti bertemunya dengan huruf tebal atau huruf tipis. Nah, ini termasuk dalam sifat aridhah. Atau dalam kitab lain ini disebut dengan mustahak. Kalau yang sifat lazimah ini hak huruf. Kalau sifat aridhah ini mustahak huruf. Ya. Jumlah sifat yang lazim itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang memiliki pasangan. Artinya saling bertolak belakang. Jadi kalau dibalikkan anggota tubuh, ini ada yang kiri, ada yang kanan. Begitu ya. Jadi berpasangan. Itu ada 4 sifat yang berpasangan. Yang pertama adalah hams, lawannya jahr. Yang kedua adalah syiddah, lawannya ar-rakhawah. Yang ketiga al-isti'la, lawannya al-istifal. Yang keempat ada al-itbaq, lawannya al-infitah. Nah, jadi 5 sifat ini ya yang 4 sifat ini yang memiliki pasangan. Adapun dalam kitab lain ini
dirinci ada 5. Ada 5 sifat yang memiliki pasangan. Yang kelima itu adalah idlaq, lawannya ismat. Ya, idlaq lawannya ismat. Tetapi idlaq dan ismat ini tidak termasuk dalam pengucapan. Karena dia nanti termasuk dalam, kalau sudah lanjutan itu kita mempelajari bahasa Arab. Nah, dia termasuknya dalam di situ. Makanya Ibnu Jazari ini di kitab Aisar itu tidak dimasukkan. Maka yang wajib hanya 4 saja. Lalu, sifat lazimah juga ada yang tidak memiliki pasangan. Yang kedua, yang tidak memiliki pasangan. Di antaranya nanti ada 8 sifat. Yang pertama, qalqalah. Yang kedua, al-sofir. Yang ketiga, al-inhiraf. Yang keempat, at-tafashi. Yang kelima, lin. Keenam, al-istitolah. Ketujuh, takrir. Dan kedelapan, gunnah. Ya, kalau saya karena lebih ini di kitab lain, kalau saya urutan qalqalah ini yang keempat. Jadi yang pertama itu sofir. Ya, tapi tidak mengapa. Boleh ikut yang di buku saja. Nah, kita rinci lagi di sifat lazimah. Ya, sifat yang berpasangan. Kalau dibilang berpasangan, tadi sudah saya ibaratkan. Contohnya ada yang tangan kiri dan tangan kanan. Itu adalah pasangan. Jadi nanti ketika sifat tersebut ada di bagian kanan, itu tidak mungkin lagi ada di bagian kiri. Namanya juga pasangan. Ya, sifat hams lawannya jahr. Boleh pada al-hams dibacakan oleh Ukhti Putri? Ada? Ukhti Putri? Ya, Ukhti Nurbaiti. Nah, Ustazah, Ya, boleh dibacakan? Sifat yang hams. sifat hamas ya Ustazah ya. Hmm? Hamas secara bahasa berarti khofa atau samar atau suara lirih. Secara istilah adalah suara yang samar atau lirih sebagai akibat dari terbukanya dua pita suara dan tidak adanya getaran pada keduanya, serta banyaknya aliran nafas yang menyertai keluarnya huruf. Hurufnya ada 10, terhimpun dalam rangkaian kata fahattahu syakhsun sakat. Mumtaz, Masya Allah. Ya, sifat hams ini berarti berhubungan dengan nafas yang keluar. Ya, jadi kalau dikatakan hams lawannya jahr itu hams nafasnya keluar atau aliran nafasnya keluar. Sedangkan jahr berarti kalau di sisi kanan itu nafasnya keluar, maka lawannya nafas keluar berarti nafasnya tertahan. Ya, boleh dibacakan sifat jahr. Umi Eli. Umi Eli ada? Meli, Afwan, ya saja. Iya. Ya, boleh dibacakan sifat jahr. Afwan saja, ada harus baca. Eh,
Baca, Nggak Om. bisa dibuka ya layarnya, Mi. Masa? Mm-mm. Emang nggak kelihatan layarnya? Enggak, itu mati sendiri gitu. Apa karena ngerekam gitu ya? Tuh, Sinyal gelap dikit, barangkali, Kak. mati hidup gitu. Ya, Koneksi boleh internet. Umi Mika. Baik. Izin saya bacakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Jahar secara bahasa berarti wuduh atau jelas atau nyaring. Secara istilah adalah suara yang jelas sebagai akibat dari tertutupnya dua pita suara dan getaran yang dihasilkan dari keduanya, serta tertahannya sebagian besar aliran nafas saat keluarnya huruf. Hurufnya adalah yang tersisa dari huruf hijaiyah, ada 19 huruf. Gambar Nah, ini Masya penampak Allah. pita suara saat pengucapan huruf jahar. Misalnya, apa nih? Za. Za menutup. Gambar kanan penampakan pita suara pada saat pengucapan huruf hams, misalnya sin terbuka. Terima kasih Ustazah. Syukran jazakillah. Oh iya, Ki Hasan Jaza. Iya. Iya, kalau tadi disebutkan bahwasanya hams itu adalah aliran nafas yang keluar, sifat khofa. Jadi dia lirih. Ketika kita mengucapkan sifat hams, itu suaranya lirih. Dan nafasnya keluar. Ada aliran nafas yang keluar. Sedangkan jahar berarti kebalikannya dari hams. Yaitu dia jelas. Atau aliran nafasnya keluar. Jadi ketika mengucapkan huruf jahar itu harus jelas dan tidak disertai nafas yang keluar. Jadi contohnya huruf jim. Huruf jim itu dia punya sifat jahar. Maka ketika mengucapkan huruf jim tidak boleh sya, ja, ja gitu. Tapi harus ja, jelas. Ya, huruf hams itu tadi terangkai dalam syair fahathahu syakhsun sakat. Jadi huruf-huruf ini itu punya sifat hams, yakni nafas yang keluar. Fa. Coba kita sukunkan ya. Af, ha, ah, ada nafas yang keluar. Ta, as, ha, lalu fahathahu sya, ya, kho, sod, sin, Nah, yang terakhir kaf dan ta. Nanti kaf dan ta akan dijelaskan pada sifat syiddah. Ya. Selain daripada huruf-huruf ini berarti memiliki sifat yang jahar. Lawannya hams. Ya. Itu sifat yang memiliki lawan yang pertama. Yang kedua, ada syiddah, lawannya ar-rakhawah. Syiddah, lawannya ar-rakhawah. Boleh dibacakan, Ukti Putri? Ini Putri. Ya. Umi Boleh? Putri. Umi Nurbaiti? Oh, 6. Ini Putri nggak ada. Yang syiddah dan rakhwa ya, Ustazah ya?
Ya. Syiddah dan rokhwah. Syiddah secara bahasa artinya kuwah atau kuat. Secara istilah, terhentinya aliran suara saat pengucapan huruf akibat dari tekanan yang kuat dan sempurna yang menyebabkan terkunci rapatnya makhraj. Hurufnya ada 8. Ajid, qotin, bakat. Masya Allah. Dan yang rokhwah secara bahasa berarti lin atau lemah atau lunak. Secara istilah adalah mengalirnya suara saat melewati makhraj. Hurufnya 16, yakni yang tersisa dari huruf hijaiyah selain 8, syiddah, dan huruf tawassut. Itu sa, jim, kho, dal, zai, sin, shin, sod, dod, gho, ghain, fa, ha, waw, ya, alif. Ya, syukran Umi Nurbaiti. Naam. Syiddah dan rokhwah. Ya, syiddah itu artinya kuat. Nah, kalau yang hams lawan jihar tadi itu mengenai tentang aliran nafas. Sedangkan syiddah ini mengenai tentang aliran suara. Beda ya. Kalau yang pertama tadi aliran nafas atau udara. Yang ini aliran suara. Maka ketika mengucapkan huruf syiddah itu tekanannya kuat. Nah, di sini ada 8 huruf. Ajida, qatin, bakat. Ya, kalau mengucapkan huruf syiddah berarti nempel makhrajnya itu bisa dikatakan nempel banget gitu ya. Naam. Yang pertama adalah huruf hamzah. Coba kita sukunkan. A. Karena makhraj hamzah sendiri itu ada di pita suara, maka ketika mengucapkan hamzah, pita suara tertutup. Dan otomatis aliran suaranya tidak keluar. A. 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 Ya. Huruf yang kedua adalah huruf jim. Ad. Ad. Nah, ini kuat pada makhrajnya. Ad. Ad. Adapun sifat tambahannya nanti qalqalah ya. Maka dilepaskan. Aj. Aj. Lalu huruf dal. Ad. Ad. Nah, ketika mengucapkan huruf dal ini tidak ada aliran suara yang keluar. Lalu qaf. Ak. Ak. To. Al. Al. Ba. Ab. Ab. Ya. Kelima huruf ini adalah huruf-huruf qalqalah. Maka nanti keluar daripadanya bukan aliran suara, tapi suara qalqalah atau pantulan dari huruf tersebut. Aje, ade, ako, ato, abe. Seperti itu ya. Lalu, huruf kaf dan ta. Kaf dan ta ini sangat unik. Jadi, dia itu kuat pada makhrajnya, tapi dia melepaskan nafas yang keluar. Dia tidak mengeluarkan suara, tapi dia mengeluarkan nafas. Maka mengucapkan huruf kaf dan ta karena sifat syiddah ini kuat, maka kuatkan dulu pada makhrajnya. Ak. Baru keluarkan hamsnya. Cara mengeluarkan hamsnya itu tidak dengan disengaja dari dalam. Contoh yang disengaja. Ak. Ak. Nah, jadi tidak sebanyak itu. Cukup dengan kuatkan pada makhrajnya, lalu lepas. Nah, nanti lepaskan makhrajnya itu dengan mengeluarkan nafas. Nafas akan keluar dengan sendirinya. Ya, sebentar ya.
Ya, dilanjutkan. Lalu huruf ta pun sama demikian. Jadi kuatkan dulu pada makhrajnya, at, baru keluarkan nafasnya. Sama, tidak dengan secara disengaja. At, tidak seperti itu. Cukup dikuatkan pada makhrajnya dan akan keluar nafas dari padanya. At, at, ya. Ya, jadi huruf kaf dan ta ini kuatkan dulu syiddahnya, baru keluar nafas daripadanya. Ak, at, ak, at. Jadi tidak secara sengaja, menyengaja ataupun dengan dibuat-buat. At, tidak, tapi tempelkan pada makhrajnya, lepaskan dari situ, akan keluar nafas. At, seperti itu ya. Lalu, syiddah ini lawannya ar-rokhawah. Tetapi di antara syiddah dan rokhawah ini ada sifat pertengahan. Namanya tawasud atau bainiyah. Tawasud atau bainiyah. Ya. Sifat rokhawah ini artinya adalah mengalirnya suara saat melewati makhrajnya. Ada 6 huruf, yakni yang tersisa dari huruf hijaiyah selain syiddah dan tawasud. Naam. Kalau dikatakan rokhawah, berarti dia mengalirnya suara. Kalau syiddah, tertahannya suara. Nanti ada sifat pertengahan, yaitu mengalir sebagian suara antara syiddah dan ar-rokhawah. Perbedaan antara syiddah dan jahar. Syiddah terkait dengan tertahannya suara dan nafas. Jahar terkait dengan nafas. Yang kedua, tekanan pada makhraj huruf jahar dan syiddah lebih kuat dan sempurna daripada tekanan huruf jahar, tapi tidak bersifat syiddah. Maka seluruh huruf syiddah adalah juga huruf-huruf jahar. Namun, tidak semua huruf jahar itu bersifat syiddah. Ya. Ke bawah, ukhti. Terus ke bawah. Ya, cukup. Di sini kita melihat suara huruf shin. Yang mana suaranya mengalir bersamaan dengan nafas. Nafas. Ash. 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 Nah, ini mewakili huruf rokhawah. Ash. Lalu, huruf jim. Tertahannya saat sukun. Ad. Kaf. Kaf dan ta tadi sudah dipraktekannya. Ak. At. Begitu. Ya. Di antara syiddah dan rokhawah ini ada sifat pertengahan. Namanya al-bayyinah atau tawasud. Jadi tawasud ini yaitu mengalirnya sebagian suara. Boleh ke bawah, ukhti? Ya, terus? Lagi, terus ke bawah terus? Terus? Ya, cukup. Tawasud atau bainiyah secara bahasa artinya i'tidal.
atau seimbang. Secara istilah adalah aliran sebagian suara pada makhraj dan tertahannya sebagian yang lain. Karena tekanan yang tidak sempurna pada makhraj. Makhraj tidak sepenuhnya terkunci rapat. Hurufnya adalah lin Umar. Adapun sebab penggolongan huruf-huruf tersebut sebagai huruf tawasud adalah sebagai berikut. Ya, tadi sifat syiddah itu matanya adalah syairnya adalah ajida qatin bakat, lalu bainiyah lin Umar. Sisanya adalah ar-rakhawah. Ya. Ini adalah sebab-sebab terjadinya sifat tawasud. Yang pertama adalah huruf lam. Ketika kita mengucapkan huruf lam, itu tepi lidah berbenturan dengan gusi atas. Maka tertutuplah jalan suara yang terdapat pada bagian depan. Harusnya kan kalau kita mengucapkan huruf ba atau apa disukunkan ya? Ash. Itu suara akan keluar dengan jelas melalui celah yang tengah. Adapun ketika mengucapkan huruf lam, karena makhraj lam itu sendiri ada di tepi lidah yang bertemu dengan gusi dan dia melebar. Maka jalannya suara itu berbelok ke arah samping dulu. Tidak langsung ke tengah. Nah, maka ada bagian yang rokhwah mengalir, ada bagian yang tertutup. Mengalirnya di samping dan tertutupnya di depan. Maka dikatakan ini tawasud, tidak sempurna. Mengalirnya tidak sempurna, kuatnya pun tidak sempurna. Begitu ya. Sebab huruf ro. Ketika mengucapkan huruf ro, ini ujung lidah berbenturan dengan gusi atas sehingga menutup jalan. Namun ujung lidah itu terdapat celah sedikit. Ada sedikit celah. Nah, inilah yang dilewati oleh suara. Ar. Dia ada aliran suaranya dari tengah, tapi sedikit sekali celahnya. Ar. Sedangkan yang lain tertutup. Inilah yang menyebabkan kenapa ro punya sifat tawasud atau pertengahan. Lalu sebab pada huruf nun. Ya, huruf nun ini makhrajnya merupakan perpaduan dari lidah dan pangkal hidung. Sebagaimana kita tahu bahwa nun adalah mempunyai sifat gunnah. Maka ketika kita mengucapkan huruf nun, itu di lidah syiddah, tapi dia rokhwahnya melalui hidung. Dia tidak ada suara yang keluar dari mulut, tapi dia melalui rongga hidung. Ya. Naam. Selanjutnya. Ain itu punya sifat tawasud karena ketika kita mengucapkan huruf ain itu aliran katup epiglotisnya atau lisanul mizmar itu bergerak ke arah belakang. Maka ketika mengucapkan huruf ain ini suaranya seperti berhenti, tapi tidak berhenti gitu ya, karena nanti dia tetap mengalir. Maka kalau berhenti itu pun masih disalahkan. Maunya dialirkan. Seperti itu ya. Jadi bukan maunya dialirkan.
ada suara yang mengalir walaupun tidak sempurna. Inilah yang menyebabkan ain itu punya sifat tawasud. Seperti itu ya. Jadi lisan dan mizmar kita ini bergerak ke belakang sehingga suara tidak sempurna keluar. Ada penekanan di situ. Lalu huruf mim. Ini sama seperti nun tadi ya. Kalau nun itu syiddah di lidah dan rokhwa di hidung. Kalau mim ini syiddahnya di bibir. Lalu rokhwahnya pada hidung. Maka tidak sempurna jalan keluarnya. Lalu ro. Afan lin Umar. Ro tadi sudah ya, Umahat? Ya. Sudah. Ya, Masya Allah. Jadi, begitu adalah sebab-sebab terjadinya tawasud pada 5 huruf tersebut. Ya, jadi sifat yang kedua ini mengenai tentang nafas, aliran suara. Ya, kalau syiddah tertahannya suara, rokhwah mengalirnya suara. Nah, ada di sifat pertengahan namanya tawasud, yaitu mengalirnya sebagian suara. Lalu, sifat yang ketiga adalah al-isti'la, lawannya al-istifal. Al-isti'la itu adalah terangkatnya suara. Terangkatnya suara ke langit-langit. Jadi ketika mengucapkan huruf isti'la, ini suaranya naik ke atas. Kenapa? Karena disebabkan oleh pangkal lidah yang naik. Ya, kita tahu bahwasannya isti'la ini bisa dibilang huruf-huruf tebal. Ya, huruf-huruf tebal yang ketika fathah itu berkonsonan O. Ada 7 huruf yang mempunyai sifat isti'la, yaitu khussadutin qil. Khussadutin qil. Kho, so, ini ketika dibaca fathah ya. Kho, so, do, go, to, o, lo. Ya. Jadi 7 huruf ini ketika fathah itu dibaca O. Ini sifat lazimahnya. Adapun nanti huruf ro itu termasuk sifat aridoh. Kenapa dia dibaca konsonan O? Karena suatu sebab. Ya. Lawannya isti'la adalah istifal. Kalau isti'la itu terangkatnya pangkal lidah. Kalau istifal yaitu rendah. Tidak naiknya suara ke langit-langit atas. Ya, hurufnya adalah selain huruf-huruf isti'la. Ya, kalau mengucapkan huruf istifal berarti tidak ada gema pada langit-langit. Jadi selain huruf-huruf tebal itu tidak boleh suaranya naik ke atas. Contohnya sa, atau ka, ka. Ini memang letak makrotnya itu sudah benar. Ka, tapi dia suaranya naik ke atas. Maunya kalau sifat tipis itu keluar. Sa, ka, bukan ka, tapi ka. Suara dari dalam lalu keluar. Tidak mampir ke langit-langit suaranya. Menurut mazhab Ibnu Jazari, tafkhim ini
memiliki tingkatan sebagai berikut. Ya. Ya, ini terkait dengan huruf isti'la tadi ya. Isti'la itu juga menurut Ibnu Jazari, tafkhim itu memiliki 5 tingkatan sebagai berikut. Yang pertama adalah fathah setelahnya alif. Fathah setelahnya alif. Contoh, kho, maka alifnya menjadi tebal. Ya, boleh ditambah di situ alif itu memiliki sifat atau alif mengikuti huruf sebelumnya. Jika huruf sebelumnya tebal, maka alifnya menjadi tebal. Jika huruf sebelumnya tipis, maka alifnya menjadi tipis. Contoh, so, beda dengan sa. Ya, yang memanjang kalau huruf-huruf isti'la itu adalah alifnya juga ikut tebal. So, kalau dia 4 harokat, ya 4 harokat. So, do. Karena kaidah huruf alif adalah mengikuti huruf sebelumnya. Yang kedua adalah fathah yang tidak diikuti alif. Atau ya huruf fathah saja. Khoroja. Khoroja. Ini tingkatan yang kedua. Yang ketiga adalah dhammah. Ya. Fakhu. Fakhu. Fakhuro. Adapun wawu sukun ini tidak ikut menebal. Beda dengan alif yang mat tadi ya, alif maddiyah. Alif itu mengikuti huruf sebelumnya, sedangkan waw ini tidak mengikuti huruf sebelumnya. Maka apapun hurufnya, ketika waw yang panjang, khususnya yang panjang ya, itu dia tipis, turun suaranya. Jadi tidak tebal sampai akhir. Ya, terlebih yang mad jaiz ya atau mad wajib ya. Jadi tidak tebal sampai akhir. Jadi ketika mengucapkan ini dhammahnya saja yang tebal. Wawu sukunnya tidak tebal. Contohkan ketika dia yang panjang ya. Aku. Nah, ini tebal sampai akhir. Tidak. Ketika wawu sukun, dia turun. Turun wawu sukunnya. Ya, tingkatan ketiga adalah dhammah. Yang keempat adalah sukun. Ikhroja. Islaha. Islaha. Yang kelima adalah kasrah. Akhi. Akhi. Nasi. Nudi. Ya. Yang pertama adalah fathah yang diikuti alif. Yang kedua fathah yang tidak diikuti alif. Yang ketiga dhammah. Yang keempat sukun. Yang kelima kasrah. Ya. Boleh diulang Umi Mika tingkatan tafkhim tadi. Baik Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Istilah dan istifal. Istilah ada secara bahasa adalah irtifa, terangkat. Secara istilah adalah terangkatnya suara ke atas akibat naiknya pangkal lidah ke langit-langit seiring dengan pengucapan huruf. Hurufnya ada 7. Huso, dogetin, kit, ho, sot,
Sod, Heeh. Jim, To, Kof, Nun, Do. Lagi ya. Istifal secara Uz. bahasa bermakna inkhifat atau rendah. Secara istilah berarti tidak naiknya suara ke langit-langit. Hurufnya ada 22, yaitu huruf hijaiyah yang tidak memiliki sifat istilah. Istilah adalah hak huruf. Kelaziman dari sifat ini adalah adanya tafhim atau penebalan pada huruf dikarenakan gema suara yang memenuhi rongga mulut. Lawan dari tafhim adalah tarkik. Mana tarkik adalah tipisnya suara dan tidak adanya gema yang memenuhi rongga mulut. Menurut mazhab ilmu zazirah, tafhim memiliki 5 tingkatan sebagai berikut. 1, fathah yaitu alif, seperti hoba, soli, doko, golibun, toat, kosidan, dolimun. 2, fathah yang tidak diikuti alif seperti horoja, sobaro, doroba, gofaro, tobakon, dolama. 3, doma seperti fahuro, hasuro, doriba, guluban, kutu, fuha, mahdojo, mahdoro. 4, sukun seperti ihrojan, islahan, ada afan, yugalabuna, yut imuna, tuklabuna, tudhiruna. Kasro seperti wahihi, nasibun, nudi'u, gislin, nuti'u, tukimun, dilalin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran Ustazah. Jazakallahu khairan. Wa iya ki ahsanal jaza. Ya, Umi Mika, pendapat Ibnul Jazari ya, bukan Jazira. Ya, boleh Ustazah, diulang. baik, afwan Ustazah. Ibnul Jazari. Jazari. Syukran jazakallahu afwan. Iya, insyaallah. Coba, boleh dari Umi Ukti Putri ada? Ya, Ukti Umi Nurbaiti. Umi Nurbaiti. Ya, boleh Naam, dicontohkan ketika fathah yang diikuti alif. Naam. Fathah yang diikuti alif, misalnya shola. Lagi, tebalkan khonya. Khoba. Khoba. Ya, tidak ngorok banget ya. Tidak. Khoba. Khoba. Terus. Soli. 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 Ya, alifnya juga tebal ya. Soli. Soli. Boko. Gholibun. 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 Ahsan. Ta'atun. Qasidan. Gholimun. Ahsan. Ya, silahkan. Umi Eli bisa? Umi Eli. Pada kemana ya? Ya, Umi. Ya, boleh dicontohkan fathah yang tidak diikuti alif. Afwan Ustazah. Tadi tadarusnya Allah. Ya. Fathah Yang tidak diikuti alif. Contoh yang kedua. fathah yang tidak diikuti oleh alif. Ya. Oh, ini. Khobah yang itu saja ya? Ya. Khoroja. Khoroja. Ya, yang kedua ya. Yang tidak diikuti alif. Oh, yang tidak diikuti oleh alif. Khoroja. Khoroja. Janya jadi 2 harokat ya sudah. Satu saja.
Sobaru, Mm-mm. doroba, Mm-mm. gofaro, Iya. tobako, Mm-mm. zonya, zolama. Ahsanti, Masya Allah. Syukran Ustazah. Selanjutnya, Umi Wijayanti. Ya, boleh dipraktekkan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doma seperti pas lagi saya. Ibu. Sebentar ya, Ukti. Iya. Doma seperti maaf. Ini saya zoom dulu. Iya. Fakhuro. Fakhuro. Ya, maaf. Fakhuro. Mm-mm. Hasuro. Mm-mm. Duriba. Mm-mm. Gulya. Gulba. Maaf. Gulba. Mm-mm. Qutufuha. Mm-mm. Mahzuro. 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 Iya, Masya Allah. Ya, Makasih selamat Ustazah. beraktivitas, Umi Wijayanti. Wan. Selanjutnya, Umi Marsini ada? Ya, Ya, coba praktekkan ketika sukun. sukun. Ihroja, Tetap tebal ya. Ikhroja. ikhroja, Mm-mm. apa nih? Laha. Islaha, islaha, udgo, ud'aqo, Fathah. ud'afa, Ad'afa. atfata, Mm-mm. yukhlabuna, Yukhlabuna. yukhlabuna, Mm-mm. yuto'imun, yuto'imun, Mm-mm. yuqolabun. Mm-mm. Dibaca nanya, dibaca nggak saja. Boleh. Karena hanya contoh saja. Yuqolabuna, Mm-mm. yuqoimuni, Mm-mm. iruna, Yang mana? tuthiruna, Lagi. Tuzhiruna. tudhiruna, Ya, zo-nya itu punya sifat rokhwah aja. Tuzhiruna. tudhiruna. Iya, Masya Allah. Ya, yang kasroh boleh. Umi Mika. Bismillahirrahmanirrahim. 4 sukun seperti islaha. Kasroh. Kasroh, Oh, Umi. kasrah. Afwan. 5 Akhihi. kasrah seperti ahihi, Ya. Akhihi. ahihi, Iya. nasibun, Nasibun. nasibun, Mm-mm. nudi'u, gislin, nuti'u, Lagi. tuqimu, Ghislin. gislin, Bukan gi, nuti, tapi ri. Ghislin. gislin, Heeh. nuti'u, Heeh. sukimu, Yang mana? tuqimu, dilalin, Tuqimu. tuqimu, Mm-mm. dilalin, Zilalin. zilalin. Iya, Masya Allah. Syukron, Allah. jazakillah. Bilkhair, afwan ustazah.
Ya, diteruskan ke bawah. Sifat selanjutnya adalah al-itbaq, lawannya al-infitah. Ya, itbaq adalah lengket atau terkepungnya suara ke langit-langit atas lurus. Ya, kalau isti'la tadi dia ke langit-langit atas lalu keluar. Kalau al-itbaq dia lurus ke atas suaranya, terkepung. Ya, secara istilah adalah terkurungnya suara dalam ruang yang sempit antara lidah dan langit-langit. Ya, terkepungnya suara ya kalau itbaq. Nah, huruf itbaq ini juga huruf-huruf tebal. Tetapi huruf itbaq itu sudah pasti huruf isti'la. Tetapi huruf isti'la ini belum tentu huruf itbaq. Ya, hurufnya hanya ada 4, yakni huruf-huruf kembar. Shod, dot, to, dho. Udah ya? Menghafalnya hanya 4 ini. Shod, dot, to, dho. Selain daripada itu adalah infitah. Selain keempat huruf ini adalah infitah. Kalau itbaq itu artinya lengket, kalau infitah artinya terpisah, yaitu renggang. Secara istilah adalah tidak terkurungnya suara di antara rongga yang sempit itu tadi. Jadi turun suaranya. Tidak terkukung, tidak terkurung. Ya, hurufnya tadi ada 25 selain huruf-huruf itbaq. Ya, perhatikan huruf-huruf terus di bawah. Ya, ini adalah huruf kaf. Yang mana suara ketika mengucapkan huruf kaf ini ke depan. Ya. Adapun huruf qaf, huruf isti'la. Qaf ini jalannya tuh naik ke atas. Lalu keluar. Ya. Adapun huruf itbaq. Ini suaranya naik ke atas. Nah, dia terkurung suaranya di celah ini. Ya. Dho, dho. Tetapi terkurungnya itu tidak menyebabkan suaranya tidak keluar. Contoh gini. Dho, dho. Nah, ini tidak keluar. Dia suaranya naik ke atas tapi tetap keluar. Dho, dho, au, au. Lalu huruf bot, au, bo, bo. Jadi bukan bo, bo. Terkurungnya sampai dia tidak keluar suaranya. Tidak ya. Dia tetap keluar suaranya. Bo, bo, po, po, vo, vo, fo, fo. Tetap keluar suaranya. Ya. Tafkhim yang dihasilkan oleh huruf isti'la dan itbaq lebih kuat dibanding dengan tafkhim yang dihasilkan oleh huruf isti'la dan infitah. Tadi sudah dipraktekkan ya, yang shod, dot, to, dho. Sekarang yang fa, qaf ya, afan. Qaf, po, po, gho, kho. Ya, kalau ini hurufnya yang ini. Suaranya naik ke langit lalu keluar. Tapi kalau yang huruf itbaq ini lurus ke atas baru keluar. Ya, gitu ya. Selanjutnya. Boleh ke bawah?
Ya, sifat yang tidak berpasangan. Ya, sama ya ini di sini. Yang awal adalah sofir. Yang pertama adalah huruf sofir. Sofir itu secara bahasa artinya tajam, menusuk. Secara istilah adalah suara tajam yang muncul pada huruf tertentu sebagai akibat dari sempitnya celah yang dilalui suara. Sifat sofir dari huruf-huruf ini nampak jelas ketika disukunkan. Huruf ya ada 3, yakni huruf zai, sin, dan sod. Huruf zai, sin, dan sod. Ya, huruf sin, zai, dan sod ini mudah ya untuk kita menghafalnya, mengingatnya, karena mereka terkumpul dalam satu makhraj yang sama, yaitu ujung lidah yang hampir bertemu dengan gigi seri bawah. As. As. Yang mana sifat nyaring mereka itu terjadi karena aliran suara yang sempit. As. Makanya ada sifat tambahan sofir ini. Ya, sini contohnya azwaja, yaslaha, yuwaswisu. Nah, ini 3 huruf ini itu punya sifat sofir. Ya, selanjutnya sifat qalqalah. Qalqalah itu secara bahasa artinya tahrik atau bergoncang. Gambarannya adalah seperti bejana yang bergoncang di atas tungku saat air mendidih. Secara istilah adalah menyuarakan huruf-huruf tertentu saat disukunkan dengan cara memisahkan 2 bagian alat pengucat huruf. Mirip dengan harokat, namun tidak disertai unsur harokat yang 3. Yang 3 itu maksudnya fathah, kasrah, atau dhammah itu ya. Ya. Hurufnya ada 5. Terkumpul dalam kalimat utobu jadid. Utobu jadid. Qalqalah ini termasuk sifat lazim, yang mana sifat ini baru akan nampak itu ketika disukunkan. Seluruh huruf qalqalah ini bersifat syiddah. Sebagai huruf syiddah saat sukun, maka akan terjadi benturan yang kuat pada bagian alat pengucap. Ya, contohnya huruf ba ya. Ba itu kan mengucapkannya adalah dengan cara merapatkan kedua bibir. Ab. Nah, lidah itu suaranya terkunci. Ab. Lalu lepaskan. Ab. 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 Ya. Ab. Maka ini dinamakan qalqalah. Ab. Ab. Ya. Qalqalah ini bisa dipraktekkan dengan cara jelas, kuat, dan cepat. Tetapi cepatnya juga tidak secepat, contohnya gini. Ab, ab, ab. Ya, tidak segitu ya. Jadi dia sama seperti harokat, tetapi tidak condong kepada harokat tersebut. Ab, 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 aje, ade, ako, ato. Ya, seperti itu ya. Ya, agak ke bawah Ukti. Terus ke bawah lagi.
Ya, tingkatan qalqalah. Qalqalah ini terbagi menjadi dua, qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Adapun di kitab lain ini terbagi menjadi 4 ya. Terbagi menjadi 4, bahkan ketika berharokat itu pun sebenarnya ada sifat qalqalahnya. Namun kita mengambil pendapat Ibnul Jazari bahwasanya tingkatan qalqalah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah qalqalah kubro. Qalqalah kubro ini terjadi ketika dia waqaf. Ya. Dia terjadi ketika waqaf. Bertasydid maupun tidak. Jadi bertasydid ataupun tidak itu sama-sama qalqalah kubro. Contoh yang bertasydid. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Wa tabb. Nah, kalau yang bertasydid ini ditahan dulu. Karena sebagaimana kita tahu bahwasannya tasydid adalah 2 huruf. Yang huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Namun ketika dia waqaf, berarti keduanya adalah sukun. Ya, berarti huruf pertama sukun, huruf kedua sukun. Untuk menjaga tasydidnya, maka qalqalahnya ditahan terlebih dahulu, baru dilepaskan. Ya, berarti ada 2 sukun ya ketika tasydid. Watab, watab, baru yang kedua diqalqalahkan. Adapun ketika waqaf saja tanpa tasydid. Qul huwallahu ahad. Hu ahad. Ya, ini juga termasuk qalqalah yang kubro. Singkatnya, kalau dia waqaf, itu dia masuk qalqalah kubro. Adapun yang kedua adalah qalqalah sugro. Qalqalah sugro ini berada di tengah kata, atau tengah bacaan, atau tengah kalimat. Ya, contohnya, lam yalid walam. Lam yalid walam. Ya, kalau dia berada di tengah kata, tengah bacaan, itu namanya qalqalah sugro. Ya. Kalau qalqalah kubro, karena kubro itu artinya besar, akbar, ya, maka haruslah lebih nampak. Haruslah lebih jelas daripada qalqalah sugro itu sendiri. Maka kalau di akhir kalimat tidak boleh mengecil suaranya. Contohnya yang mengecil ini. Qul lam yalid wa lam yulad. Lad. Tidak, tapi dia harus lebih nampak. Lam yalid wa lam yulad. Nah, di kata itu kita sudah mempraktekkan qalqalah sugro dan qalqalah kubro sekaligus. Ya. Kesalahan pada bab qalqalah. Kesalahan pada bab qalqalah. Yang pertama adalah bunyi qalqalah ini terbawa dengan harokat yang sebelumnya. Contohnya, di sini harusnya membacanya tubadu, tetapi tubudu dibaca seperti itu. Tubudu terbawa oleh harokat sebelumnya. Harusnya tubadu. Lalu iblis, tetapi dibacanya ibilis. Nah, jadi qalqalah adalah pantulan dari makhrajnya atau 2 alat ucapnya, tapi tidak condong ke salah satu harokat yang 3 tadi. Fathah, kasrah, ataupun dhammah. Yang kedua, kesalahan yang kedua adalah mengakhiri qalqalah dengan huruf hamzah. Contohnya, mim masad. Nah, ini kalau kita dulu kita tahunya qalqalah itu pakai hamzah. Adba, adba.
Lam yalid wa lam yulad. Seperti itu ya. Padahal ini termasuk kesalahan. Ya, jadi ketika mengucapkan qalqalah ini tidak boleh pakai hamzah sukun. Lam yalid wa lam yulad. Seperti itu saja. Ya, yang ketiga. Kesalahan yang ketiga adalah memanjangkan suara qalqalah. Contoh, zata lahab. Afan, zata lahab. Lahab. Zata lahab. Maunya zata lahab. Ya, jelas, kuat, dan cepat. Kesalahan yang keempat adalah tidak memunculkan suara qalqalah. Jadi suara qalqalahnya tertahan. Contohnya, fasatubsir, fasatubsir, fasatubsir. Maunya fasatubsiru wa yubsirun. Fasatubsiru wa yubsirun. Ya. Lagi contoh yang tidak memunculkan suara qalqalah di surat Al-Ikhlas tadi ya. Lam yalid wa lam yulad. Ya, jadi qalqalahnya tidak nampak. Maunya lam yalid wa lam yulad. Ya, seperti itu ya. Naam. Sifat yang selanjutnya adalah sifat lin. Lin itu ada artinya mudah. Kalau disebutkan huruf lin, itu keluarnya dengan mudah. Secara istilah berarti keluarnya huruf dari makhrajnya dengan mudah tanpa ada beban. Huruf lin ini kalau huruf mad itu kan secara berpasangan. Kalau huruf lin ini hanya ada dua. Waw dan ya sukun. Waw sukun dan ya sukun yang sebelumnya fathah. Ya, waw sukun dan ya sukun yang sebelumnya adalah fathah. Contoh, khaufun, khaufun, Quraish, Quraish. Nah, baina, bai, ada huruf ya sukun sebelumnya huruf fathah. Khau, ada waw sukun yang sebelumnya fathah. Jadi beda ya. Ini beda dengan huruf mad tadi. Ya. Lalu sifat inhiraf. Ya. Selanjutnya ada sifat inhiraf. Inhiraf ini berarti berbelok atau menyimpang. Secara istilah adalah berbeloknya suara huruf karena aliran suara yang tidak sempurna dikarenakan terhalang oleh lisan itu sendiri. Ya. Yang termasuk huruf inhiraf, sifat inhiraf ada dua, yakni huruf lam dan ro. Karena sudah kita bahas tadi ya, bahwasanya huruf lam dan ro ini tertutup oleh makhrajnya sendiri jalannya. Sehingga kalau huruf lam ini dia melenceng ke kanan dan ke kiri. Kalau huruf ro ini hurufnya ke depan tapi aliran suaranya sempit. Seperti itu ya. Naam. Maka huruf ro dan lam ini termasuk sifat inhiraf, yaitu menyimpang atau berbelok. Ada dua ya huruf yang inhiraf. Lalu selanjutnya ada takrir. Takrir adalah pengulangan. Ya, pengulangan sesuatu lebih dari sekali.
Dan secara istilah adalah getaran ringan pada ujung lidah ketika mengucapkan huruf ro disebabkan makhraj yang sempit. Huruf ro itu hanya ada satu, huruf yang takrir itu hanya ada satu, yaitu ro. Maka huruf ro ini satu-satunya huruf yang punya sifat banyak, lebih banyak daripada yang lain. Ya. Jadi kalau tadi sifat lazimnya, sifat bawaannya itu yang memiliki pasangan ada 4 ya, wajibnya itu ada 4. Lalu ro ini punya 2 tambahan sifat, yaitu al-inhiraf dan at-takrir. Ya, kalau takrir ini satu-satunya huruf yang ro punya. Ya, huruf lain itu tidak punya sifat tersebut. Ar, ar. Maka takrir ini bergetar, digetarkan pada makhrajnya. Ar, ar. Lalu, hati-hati sifat takrir ini kadang hilang. Ar, terlebih ketika dia tebal. Ya, padahal takrir ini adalah sifat khusus yang jangan sampai hilang daripadanya. Maka walaupun dia huruf tebal, bacanya bukan ar-rahim, ar-rahim. Tidak, tetapi ar-rahim. Jadi tetap keluar ro-nya. Takririat itu sendiri. Ar-rahim, ar-rahim. Seperti itu ya. Jadi bukan terjeda. Ar-rahim, ar-rahim. Jangan sampai hilang sifat takrirnya. Tetapi selalu harus ditampakkan. Ar-rahim. Ada getaran pada huruf ro-nya. Lalu selanjutnya ada at-tafashi. Ya, boleh dibacakan. Umi Nurbaiti. Nah, Ustazah, tafashi ya. Secara bahasa berarti intishar atau ittisa, atau tersebar atau meluas. Secara istilah berarti menyebar suara huruf shin dari pusat makhrajnya atau tengah lidah dengan langit-langit. Sehingga suara tersebut membentur permukaan bagian dalam dari gigi-gigi atas dan bawah. Hurufnya hanya satu, yakni huruf shin. Iya, Masya Allah. Huruf shin ini punya sifat khusus juga ya, namanya tafashi. Ash. Satu-satunya huruf yang menyebar. Nafasnya tersebar. Ash. Ash. Gitu ya. Lalu al-istitolah. Boleh dibacakan? Umi Eli. Baik, Ustazah. Al-istitolah. Oh, ini bisa sih. Secara bahasa bermakna imtidad atau memanjang. Secara istilah adalah terdorongnya lisan sedikit ke depan setelah bagian tepi lisan membentur geraham. Sehingga dengan gerakan ke depan ini, ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Dan hal itu dipengaruhi oleh adanya udara yang mampat di bagian belakang lidah. Hurufnya hanya satu, yaitu do, huruf do, ya. Iya, hanya satu ya huruf dot. Terlebih ketika dia sukun. Al, al, ya. Jadi mengucapkan huruf dot ini jangan dikol-kolah. Ya kan kebanyakan dia tuh adu, adu gitu. Ya, ini huruf dot tidak punya sifat kol-kolah. Jadi dia ditahan pada makhrajnya lalu dipanjangkan suaranya atau dijalankan. Al, ya, sampai ujung lidah itu menyentuh di gigi seri atas. Gitu ya. Nah, huruf dot sendiri makhrajnya kan ada di bagian belakang. Ada di sisi lidah yang bertemu dengan gigi geraham atas. Nah, ketika dia sukun, tempelkan pada makhrajnya
lalu jalankan lidahnya. Lidah itu seperti berjalan, seperti ingin keluar gitu ya. Tetapi kenapa dia ingin keluar? Karena dia menahan adanya suara tadi. Jangan sampai dia kol-kolah tadi ya. Sehingganya dia suaranya memanjang sampai ujung gigi itu bertemu dengan menyentuh ya, atau menyentuh dengan gigi sari atas. Terdorong seperti itu ya. Kenapa dia terdorong tadi ya? Karena ingin mengeluarkan suara tapi ditahan oleh lidah kita. Karena memang dia tidak punya sifat qalqalah tersebut. Ya, hurufnya ada satu, hanya huruf dot. Ya. Selanjutnya ada sifat gunnah. Sifat gunnah telah disebutkan dalam pembahasan makhraj huruf, bahwa gunnah keluar dari makhraj al-khayshum. Gunnah adalah sifat huruf, dan sifat ini selalu melekat pada dua huruf nun dan mim. Jadi, gunnah memiliki makhraj sendiri, terpisah dari makhraj asal huruf nun, lisan, dan mim, bibir. Oleh sebab itu, gunnah walaupun bukan huruf, ia disebutkan dalam pembahasan makhraj huruf. Gunnah ditinjau dari panjangnya, panjang zamannya, ada 4. Ya, panjang zamannya itu berarti lamanya, durasinya. Ya, ini mengenai durasi panjangnya gunnah. Ya, sifat nun dan huruf nun dan mim itu selalu melekat sifat gunnah, sukun maupun berharokat. Ya, kalau berharokat dia pada awalnya saja. Nah, gitu ya. Selebihnya dia sudah harokat tersebut. Tapi dia ada yang menempel di lidah sehingganya ada suara yang keluar dari hidung. Nah, walaupun tidak selama sukun. Contoh yang sukunnya. Ini sempurna pada lidahnya dan banyak pada hidungnya. Nah, ini adalah tingkatan durasi lamanya ketika mengucapkan gunnah. Ya. Yang pertama adalah gunnah akmal atau akmalumat takun. Gunnah akmal adalah yang terlama. Ya, ini ada di mim dan nun yang bertasydid. Ya, yang pertama ada di nun dan mim yang bertasydid. Contoh, wa anna amma lamma. Nah, ini yang terlama. Masih di gunnah akmal. Yang kedua adalah nun ya, nun dan mim yang idgham. Nun dan mim yang idgham. Wa may afwan, sebentar ya. Ya. Di sini ada nun yang idgham. Min waliyyi. Min waliyyi. Jadi ketika mengucapkan huruf-huruf idgham ini lama. Yang terlama gitu ya. Lalu ada keadaan mim sukun yang bertemu dengan mim atau idgham mimi. Ya, di sini tambahkan ya. Ini kan kalau di sini hanya mim dan nun yang bertasydid. Yang kedua nun mudhammah pada waw dan ya. Lalu ini contoh pada nun idgham pada waw dan ya ya. Lalu nun
Nun ada tanwin yang idgham pada mim dan waw. Ini sebenarnya sudah dimasukkan ke dalam yang pertama ya. Adapun kalau nanti secara pembagian itu ada 4 ya. Yang akmal ini, yang pertama nun dan mim yang bertasydid, boleh ditambah catatannya. Yang kedua adalah kondisi ketika idgham. Nun sukun atau tanwinnya idgham. Idgham bi gunnah ya, afan. Idgham bi gunnah. Yang ketiga ada nun, ada mim sukun yang bertemu dengan mim, yaitu idgham mimi. Ya. Tingkatan yang kedua, yang kamilah. Yang kamilah itu yang pertama ada iklab. Boleh ditulis iklab. Nun kamilah adalah iklab. Dan ikhfa. Ya, di sini contohnya amantum bih. Amantum bih. Ya, kamilah tadi yang pertama ada iklab, yang kedua ada ikhfa, yang ketiga ada ikhfa syafawi. Iklab, ikhfa hakiki ya. Yang ketiga ada ikhfa syafawi. Lalu tingkatan gunnah yang ketiga adalah naqisah. Yaitu nun atau mim ketika sukun. As-sakinah ketika sukun. Contohnya an'amta. An'amta. Nah, ini nun yang mim ketika sukun. An'amta. Dia tetap ada gunnahnya walaupun durasinya tidak sepanjang yang berhukum. Lalu yang terakhir ada angkos. Angkos ini terjadi ketika nun atau mim yang berharokat. Ma, na. Jadi harokatnya boleh fathah, kasroh ataupun dhammah ya. Na, ni, nu, ma, mi, mu. Nah, ini ketika berharokat ini tergolong dalam tingkatan gunnah yang angkos. Ya, boleh ditambahkan ke yang naqisoh tadi. Naqisoh adalah kondisi sukun nun dan mim yang sukun izhar. Nun yang mim yang ketika sukun izhar. Lalu nun yang mim ketika sukun karena waqaf. Ini juga termasuk yang naqisoh. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sukun ya. Sukun ketika dia waqaf. Min. Nah, ini termasuk dalam tingkatan gunnah naqisoh. Ya. Kalau menghafalnya tingkatan gunnah ini boleh dengan cara akna. Akmal, kamilah, naqisoh, angkos. Akna. Begitu ya cara menghafalnya. Naam.
Berarti tadi disebutkan bahwasannya kalau akmal itu tingkatan gunah yang terlama. Disusul dengan kamilah di bawahnya akmal. Lalu naqisoh pada sukun-sukun idhar. Lalu yang keempat angkos pada harokat. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesailah kita pembahasan tentang sifatul huruf. Ya. Ada yang ingin ditanyakan mengenai sifatul huruf? Kalau untuk tanya Ustaz aja, Iya, silahkan. kalau misalnya wakofnya itu dia yang tidak bertasjid ya ini tadi yang angkos. Nun dan mim yang tidak bertasjid. Kalau Iya, wakof, ketika iya, wakof, kalau dia bertasjid, ketika wakof akmal ya Ustaz. iya. Bukan angkos ya, naqisoh. Kalau tadi Oh, dia ini, kalau tidak tasydid, naqisoh. oh nakiso. Iya, kalau angkos kan yang nun yang mim yang berharokat. Yang ketika wakof saja, Naqisoh. oh nakiso. Ah, Kalau ah. idjar baru ini ya angkos ya. Enggak. Yang idhar itu naqisoh. Nakiso juga. Iya. Jadi ketika dia sukun idhar, contohnya an'amta, ini kan bersambung ya. Mm-mm. Dia sukun idhar. Nah, dia naqisoh. Adapun dia ketika wakof juga tetap naqisoh. Al-alamin. Oh Dia tetap yang naqisoh. angkos, Kalau ya, sebentar. Kalau dia tidak tasydid, ya seperti yang Ibu bilang tadi, kalau dia tidak tasydid itu naqisoh. Kalau dia tasydid tetap akmal. Gitu ya. Oh. Nah, adapun angkos ini yang nun yang mim berharokat. Contohnya wama. Ma ini kan pertamanya itu merapatkan kedua bibir. Itu pasti ada gunahnya, Bu. Ma. Kalau nggak ada gunahnya dia nggak bisa keluar. Nggak bisa. Dia pasti keluar dari hidung. Walaupun dia durasinya terpendek. Ya. Kalau kita tidak merasakannya itu bisa kita bilang nggak ada gitu ya. Padahal dia tetap ada, Bu. Coba Ibu lafazkan. Waktu nya itu dia pasti masuk ke hidung. Nah, itulah yang disebut tingkatan angkos. Oh, tingkatan? Iya, angkos. Angkos. Yang terakhir. Oh, yang non mim wakof maksudnya tadi. Tidak, nun mim wakof itu termasuk naqisoh. Dia sukun idhar. Oh. Dia masuknya sukun, tapi dia wakof. Karena kalau sukun idhar itu kan biasanya bertemu dengan huruf-huruf idhar. Huruf tenggorokan, idhar halqi ya. Misalnya, al-alamin. Nah, ini kan wakof. Kalau disebutkan sukun idhar halqi, itu kan yang bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan. Tapi ini tidak bertemu huruf tenggorokan, hanya saja dia wakof. Maka dia tetap dibaca jelas. Min. Nah, dia sukun dan termasuk dalam naqisoh. Oh. Iya. Saja. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya, Ibu. Ya, ada pertanyaan yang lain? Ya, bagaimana Ukhti Eli? Ya, Ustazah. Sudah cukup? Ya, Ustazah, izin
bertanya Ustazah, huruf-huruf yang tebal itu ya Ustazah. Kalau Ana masih kesulitan huruf do itu Hah? menebalkannya itu dikepung ya Ustazah. Tapi do-nya itu kadang kita udah berusaha nempelin gitu. Kan walau do, wah, itu tebal nggak Ustazah? Tapi kadang belum tebal gitu. Lidah ini Iya, yang ujung ini suka apa tuh? Menutup itu loh Ustazah. iya. Memang huruf dot itu karena di Indonesia sendiri tidak ada yang berkonsonan huruf dot ya. Iya Maka Ustazah. memang agak kesulitan ya kita mengucapkan huruf dot tersebut. Jadi memang butuh latihan terus, Umi Eli. Ya, Ya, insya contoh di Al-Fatihah ya. Allah. Walabbo, walabbo, walabbo. Walau do, Jalankan dulu, walau istitolah dulu. Walabbo. walau do. Walabbo. Terus lamnya kalau yang do itu lamnya kan nggak boleh tebal ya Ustazah, seperti Ustazah. Tapi kalau anak masih ikutan tebal. Walau Iya, Masya Allah. walau do, insya Allah berlatih terus Ustazah. Walabolin. Ya, Walau do. Latihan lagi Ustazah. iya, Belum. Masya Allah. Insya Allah. Syukran Ustazah. Jazakillah khairan katsiran. Wa iyyaki ahsanal jaza. Semoga Allah memudahkan antuna dalam melafazkan Amin ya Allah. ayat-ayat Al-Quran dengan mudah. Allah. Ya, kita Sepertinya tutup cukup. dengan kita tutup ya. Apakah Iya, sudah cukup? belum, Ustazah. Cukup Ustazah insya Allah. Ya, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khairan atas kehadirannya. Wa barakallahu fikunna jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Khairan katsira Ustazah. Sehat-sehat selalu ya, Baiklah, syafaqillah. Assalamualaikum warahmatullahi Syafaqillah wabarakatuh. Ustazah. Amin ya Allah. Syukran Umi semua ummahat. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikunna. Kita tutup ya Umi Minafiti ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi Meeting dulu Umi Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Terima kasih meeting belum? semua teman-teman. Umi Eli. Baik, Umi. Meli.